Tuhanlah yang kita andalkan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini, kita menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Kita naikkan satu pujian lagi untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan berfirman pada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan hadir bersama kita dan berfirman pada kita untuk membuat kita tetap hidup bertahan di dalam badai ini. Kami yakin percaya Tuhan selalu menyertai kita. Saat kau berfirman, Tuhan, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita naikkan saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dipersilakan kepada Allah. Tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa kepada Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan, Kau pakai Tuhan
untuk menyampaikan isi hatimu dengan baik, agar setiap firman-Mu ditaburkan Tuhan, boleh membuat kami memahami, mengerti kehendak Tuhan, boleh membuat kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Meskipun pada hari-hari ini Tuhan, kami tidak bisa berkumpul beribadah, tapi karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, Engkau selalu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Di mana pagi hari ini hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Kita tahu pada hari-hari ini apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, mungkin tidak perlu lagi saya membahaskan karena kita semua tahu. Buat pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Bagaimana satu tema yang saya membawa untuk kita bahas bersama-sama. Bukankah hari-hari ini kehidupan kita semuanya, ya, dimanapun kita berada, kita dipersempit, ya, dipersempit perjalanan kita, pekerjaan usaha kita, ya, bahkan seluruh dunia sudah mengalami dengan hal yang sama. Maka kita sangat bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa, boleh membuat kita semakin kuat teguh untuk menghadapi semuanya ini. Karena kita melihat bahwa hidup kita ini makin sulit, makin hari makin sulit. Itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita melihat di luar negeri di mana-mana lockdown. Jadi mau kemana agak sulit. Sekarang orang kaya mau kemana pun sudah tidak bisa, karena kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana negara kita Indonesia pada saat ini sudah punya instruksi namanya PSBB, ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita sudah mengalami, kita mau kemana agak sulit. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Banyak orang sulit untuk mentaati pada perintah. Jadi pemerintah di mana kita berada. Tapi kita melihat, kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mentaati pemerintah di dunia ini. Bagaimana kita belajar mentaati instruksi Tuhan, jadi perintah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membawa ada 3 prinsip yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Kita nikmati bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan Mika 6 ayat 8. Mari kita melihat, kita baca bersama-sama. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita melihat ayat firman Tuhan ini, ada 3 hal yang perlu kita bahas, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Jadi oleh karena waktu kita sangat singkat, saya langsung saja kita akan belajar 3 prinsip ini. Yang pertama kita akan belajar bagaimana orang yang menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Pertama, kita melihat di sini mengatakan dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Jadi poin pertama kita akan belajar bagaimana kita belajar keadilan seseorang. Ya, poin pertama kita akan melihat orang yang mampu mengambil keputusan dengan pasti atau mutlak. Itu adalah orang yang adil. Bagaimana orang adil yang kita belajar pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita seumpama kita melihat lapangan sepak bola.
kita membutuhkan namanya satu orang wasit. Wasit itulah yang memiliki sangat adil dan bijaksana. Apapun yang diambil keputusan dari seorang wasit itu tidak boleh dibatalkan. Mungkin pertama kali dia akan memberikan kartu kuning, kedua kali kartu kuning, ketiga kali dia akan memberikan kartu merah. Jadi orang itu yang melanggar akan segera keluar dari lapangan bola. Maka kita sebagai anak Tuhan, ketika kita suka melanggar, ya kita kembali kepada hati kita sendiri. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita mau menjadi orang yang adil. Orang yang adil seperti apa? Orang yang paling bijaksana, orang yang bisa mengambil satu keputusan yang baik. Jadi tidak menguntungkan diri sendiri. Orang yang adil adalah orang yang sangat bijaksana, tidak serakah, tidak merugikan orang lain, tapi dia menjalankan sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi yang kedua, kita akan belajar mencintai kesetiaan. Orang yang mencintai kesetiaan seperti apa? Orang yang melakukan segala sesuatu penuh ketulusan meskipun sulit. Pada hari-hari ini saudaraku, kita memang sangat sulit ya. Kita punya keinginan, tapi berhubung adanya keadaan seperti ini, kita mau ibadah, kita rindu kepada Tuhan. Apakah kita abaikan? Seperti sekarang ini, kita masih ada kesempatan, kita datang ke gereja, kita rekam ya, bersama-sama meskipun seberapa orang ya, mungkin tidak banyak orang yang bisa hadir. Saya berharap kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di rumah kita nikmati bersama-sama, kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan inginkan kepada kita ya. Yaitu mencintai kesetiaan. Kita membahaskan kesetiaan seseorang seperti apa. Seorang setia kepada Tuhan, tentu saja dia setia juga segala sesuatu yang dipercayakan. Meskipun sulit, saat ini memang sulit. Apakah kita bilang kita nggak bisa? Apakah kita tinggalkan? Orang setia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang setia. Kalau orang setia, dia tidak akan pergi ketika ditugaskan. Saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, paling simpel. Orang-orang dulu mengatakan, ketika kita memburu harimau, kita membutuhkan saudara kandung, yaitu saudara kandung. Ya. Saudara kandung itu pasti dia setia, meskipun dia menghadapi sangat sulit, sangat bahaya, tapi dia tidak akan pergi, karena dia bertanggung jawab. Kalau kita bersama teman, salah satu ditangkap, dia melihat sudah bahaya, dia akan kabur, dia akan pergi, tinggalkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar kesetiaan seseorang seperti apa. Meskipun sulit kita menghadapi, tapi kita punya tanggung jawab. Amin. Lanjut untuk yang ketiga. Kita melihat yang ketiga mengatakan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi kita membutuhkan kerendahan hati seorang anak Tuhan percaya pada Tuhan. Bagaimana sikap seseorang yang rendah hati, memiliki karakter ya, seorang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Berarti orang yang tidak sombong. Orang yang rendah hati mau menerima kritikan orang, pemasukan orang. Orang yang rendah hati mau menerima masukan-masukan orang, mau bekerja sama dengan baik, mau terima apa adanya. Itu namanya orang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia selalu mengandalkan Tuhan, dia mengingat Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Jadi orang yang tidak sombong. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini apa yang pernah kita lakukan? Ada 3 hal ini yang sangat simpel, sederhana. Mungkinkah kita bisa melakukan semuanya ini? Mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, tidak berat. Tuhan tidak menuntut kita kekayaan kita, kehebatan kita, tapi Tuhan hanya mengatakan kita belajar keadilan, mencintai kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itulah firman Tuhan
yang singkat sampai di sini saja. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tanpa firman-Mu, Tuhan, hidup kami semuanya akan sia-sia. Tanpa firman-Mu, Tuhan, kami tidak mampu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berada sebagaimana adanya kami, karena semua anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, baik mereka di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan. Mereka mempunyai hati yang rindu akan Engkau, Tuhan. Di mana sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, lindungi kami. Diberkatilah setiap kami yang keluar dan masuk di tempat ini, Tuhan. Diberkati juga bagi setiap orang yang menikmati kuasa kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati menerima damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang selalu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, mulai hari-hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.